Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apakah Anda merasakan kasih Allah yang melimpah pada hari ini? Kiranya pertemuan kita akan membuat kita bersama-sama semakin merasakan kasih dan karunia Allah lewat firman dan permenungannya. Selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian bersama saya Magdalena Pinky Beran. Dan juga tentu saja bersama seorang Romo yang lewat renungan-renungannya yang lembut justru memberikan kekuatan dan peneguhan. Kita temui bersama-sama Romo Alexander Dirja SJ. Halo Romo Alex, sehat-sehat? Ya, ya, halo ya, senang Iya. ketemu lagi. Yes, dan selalu semangat ya Romo ini. Romo, terima kasih sekali di tengah kesibukannya kembali mau hadir bersama dengan sahabat Oase Rohani Katolik ya. Ya, Baik, kita akan segera mulai Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akan segera mulai sesi kita yang pertama. Dan untuk itu kita akan hening sejenak, memohon tuntunan Roh Kudus sepanjang acara ini lewat doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Alex. Silakan Romo. ya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapakku yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau menciptakan semesta alam. Bukan hanya untuk kami nikmati, tapi kami juga bisa selalu belajar dari hikmat yang disampaikan oleh alam tanpa kata. Tetapi alam memantulkan keagungan dan kebesaran-Mu dan kebijaksanaan-Mu. Maka pada hari ini saya ingin mengajak Anda belajar dari alam di mana kita hidup, belajar menemukan kebijaksanaan yang diam-diam disampaikan oleh alam ciptaan Allah yang Maha Agung itu. Kami mohon ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan dengan perantaraan Bunda Maria yang pasti sangat dekat dengan kita para sahabat rohani Katolik. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya.
Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Referen, Milik Tuhanlah segala bumi dan segala isinya. siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Referen, Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Referen, Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. biarlah mereka bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Milik Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Referen, Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di sesi yang pertama ini, mari kita telusuri lebih jauh pesan apa yang kiranya bisa kita tangkap dari bacaan tersebut. Menurut Romo Alex,
pesan apakah itu atau makna apakah yang bisa kita tangkap dari bacaan hari ini? Silahkan Romo. Ya, saya sendiri khusus hari ini lebih mengarahkan perhatian pada bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada saudara-saudara di Korintus tadi. Di sana Paulus mengatakan, jangan kita kira-kira begini bermegah akan hikmah. Jangan mengira dirimu berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan dari Allah. Saya kemudian mencoba menemukan hikmat dari Allah bukan dari mulut manusia, tapi yang dipantulkan oleh alam semesta ciptaannya. Maka renungan kita mengarah pada hikmat alam. Alam yang tidak berbicara, tetapi diam-diam memantulkan hikmahnya, kebijaksanaan dari Allah lewat identitas alam itu masing-masing. Misalnya, pertama saya melihat tanah, debu, dan saya menemukan debu ini multiguna, berguna untuk macam-macam kebutuhan. Kita bisa menggali tanah dan menaburkan benih tanaman pohon-pohonan dan akan tumbuh karena kesuburan tanah itu. Orang juga bisa menggali lubang untuk membuang sampah, bahkan juga untuk menguburkan jenazah manusia. Tanah ini multiguna. Tetapi tanah juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan, menjadi batu bata yang kuat, menjadi genting yang indah dan kuat. Semua dari tanah liat. Bahkan tanah juga bisa dibuat menjadi patung. Entah itu patung seorang pahlawan, entah itu patung seorang malaikat, bahkan patung Tuhan Yesus sendiri. Seringkali kita mengagumi karya seni yang terbuat dari tanah liat. Maka tanah itu multiguna. Tanah itu bisa melayani macam-macam kebutuhan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan beberapa kutipan dari kitab suci mengenai kegunaan atau manfaat tanah itu. Bagaimana Allah memantulkan kemahaagungan Allah kita itu. Tanah menunjukkan sifat multiguna. Bisa diratakan jadi jalan, bisa digali jadi lubang sampah, bahkan kuburan jenazah. Bisa dibentuk menjadi bahan bangunan seperti batu bata dan genteng, bahkan patung yang kuat dan indah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas bab 14 ayat 11. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius bab 20 ayat 28. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu
menjadi makhluk yang hidup. Kejadian bab 2 ayat 7. Terima kasih. Jadi tanah itu banyak memantulkan kuasa dan kebijaksanaan Allah tanpa berkata apa-apa. Hanya dengan identitasnya menjadi pemantulan keagungan dan kebijaksanaan Allah. Masih ada lagi sesuatu dari alam yang bisa kita jadikan ajaran karena memantulkan kemurahan Allah. Nah, apakah itu, Romo? Apa? Ya, apakah itu? Oh, yang mau dipantulkan Ya. oleh alam kali ini adalah kemurahan Allah. Kita perhatikan misalnya matahari yang cerah bersinar di siang hari dan deru hujan yang turun di tengah musim hujan. Matahari dan hujan memantulkan kemurahan hati Tuhan. Hendaklah kamu bermurah hati seperti Bapa adalah murah hati. Lukas bab 6 ayat 36. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang kejam menyiksa diri sendiri. Amsal bab 11 ayat 17. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus bab 11 bab 1 ayat 5. Terima kasih. Kita masih bisa melihat pantulan keagungan dan kebijaksanaan Allah dalam binatang-binatang, dalam burung-burung, dalam bunga-bunga yang kita lihat dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kita dengarkan salah satu kutipan dari kitab suci di mana Yesus juga belajar mengajar supaya kita jangan khawatir, belajarlah dari burung-burung dan dari bunga bakung di ladang. Kita perhatikan burung dan bunga yang memantul penyelenggaraan kasih Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, kamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok,
karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal bab 12 ayat 25. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus bab 5 ayat 7. Terima kasih. Jadi alam dengan hikmatnya juga memantulkan kekuasaan Allah yang memelihara kita. Maka Yesus berulang kali, jangan khawatir akan hidupmu. Kita pada masa sekarang ini, di mana ada pandemi, kita mungkin tanpa sadar seringkali mengalami kekhawatiran dalam hidup. Tetapi Yesus dalam bacaan yang tadi kita dengarkan mengajak kita, belajarlah dari burung-burung di udara, dari bunga bakung di ladang. Mereka diberi kehidupan, diberi kesegaran, diberi kegembiraan oleh Allah sendiri. Kekhawatiran membungkukkan, demikian itu tadi dikatakan, kalau tidak salah ya. Tetapi kata yang baik menggembirakan hati orang. Maka nasihat dari Rasul tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Itulah yang dipantulkan oleh alam di sekitar kita. Wah, luar biasa sekali ya Romo. Ternyata begitu sederhana hal yang bisa kita lakukan pada saat kekhawatiran mulai menggerogoti hati dan pikiran kita. Ternyata tadi menurut penjelasan Romo, kita tinggal melihat dan mengenal keagungan Allah, kemurahan hati Allah, dan juga pemeliharaan kasih Allah lewat hal-hal yang setiap hari bisa kita lihat di sekitar kita ya. Tadi ada tanah ya Romo, kemudian langit, cakrawala, matahari, benda-benda di langit ya. Kemudian bagaimana Allah mendandani segala hewan dan juga tanaman yang luar biasa indah di sekitar kita. Tapi ya gitu Romo, kita sebagai manusia yang justru katanya berakal budi, tapi malah lebih gampang khawatir ya. Romo, luar biasa, ini sebuah permenungan yang sangat sederhana, tapi sangat terasa, menguatkan, dan juga meneguhkan. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita harus jeda sejenak ya Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita akan segera lanjutkan lagi permenungan ini, segera setelah yang berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Alexander Dirja, SJ, dan saya Magdalena Pinky Beran dalam acara Dialog Rohani berdasarkan bacaan liturgi harian Oase Rohani Katolik. Kami menantikan masukan dari Anda agar acara ini semakin menjadi berkat bagi makin banyak umat beriman, dan kirimkan masukan Anda lewat email ke orkaj2021@gmail.com, atau boleh juga Anda menghubungi nomor telepon 0881 0215 33438. Nah, mari kita lanjutkan sesi kedua dari Oase Rohani Katolik kita dalam kesempatan ini. Romo Alex, tadi di sesi yang pertama kita sudah membicarakan bagaimana kita bisa melihat dan mengenal Allah lewat alam di sekitar kita. Tanah, kemudian matahari, cakrawala, hewan-hewan, dan juga keindahan tanaman dan tumbuhan di sekitar kita. Bagaimana selanjutnya Romo, makna yang bisa kita gali dari bacaan pada hari ini? Ya.
Saya ingin menceritakan suatu pengalaman. Ya. Karena alam itu begitu banyak membantu saya dalam tugas yang dipercayakan kepada saya. Pada tahun 1977. Cukup lama ya, Romo? 78, ya. Saya itu mendapat tugas atau ditawarkan kepada saya tugas untuk bekerja di Pulau Buru antara para tahanan politik. Saya ditugaskan oleh pembesar dengan pertama, kamu cari sendiri izin untuk masuk Pulau Buru. Waduh, bagaimana ini? Ternyata aku terbantu tanpa sengaja. Karena saya waktu itu datang ke istana Pak Harto, presiden kita waktu itu. Karena saya pikir siapa lagi yang bisa memberi izin bagiku untuk masuk ke pulau tahanan politik Pulau Buru. Tetapi saya diberitahu oleh petugas penjaga istana, kalau kamu mau pergi ke Pulau Buru, Bapak coba pergilah ke Pangkop Kamtib Jenderal Sutomo. Dan ya, saya mengikuti saja nasihat dan pergi ke sana. Pak Sutomo entah bagaimana cukup menghargai Katolik. Mungkin salah satu keluarganya itu ada yang Katolik. Dia berkata, Pastor, silakan pergi ke Bandung, ke Dinas Psikologi Angkatan Darat, namanya di Geger Kalong. Saya ke sana dan diperiksa oleh 4 orang ahli psikologi. Dan saya ditanya jawab sekitar 2 jam. Akhirnya mereka berkata, Bapak silakan keluar dulu, kami akan bicara antar kami berempat. Lalu kira-kira 10 menit saya dipanggil lagi dan mereka berempat, Dinas Psikologi Angkatan Darat itu berkata, Bapak seorang pastor ya, sampai sekarang belum ada pastor yang terlibat G30S. Maka kalau Bapak mau bekerja di sana, dari pihak kami tidak ada kesulitan. Lalu ada telepon dari Pangkop Kamtib. Dan saya ditanya apakah sudah punya biaya untuk naik pesawat ke Ambon dan ke Pulau Buru. Saya jawab terus terang dengan jujur, belum. Kalau begitu akan disediakan uang untuk terbang ke Ambon dan Pulau Buru, pulang dan balik. Kalau nanti di sana tidak kerasan, boleh cepat kembali. Aduh, terima kasih banyak. Bahkan saya diberi foto pustel yang besar dengan catatan setiap bulan bikinlah foto-foto dengan cerita di bawahnya mengenai apa yang Anda lihat di Pulau Buru. Saya percaya alam ini tanpa sengaja membantu saya. Ya. Uang jalan dan dengan izin ke Pulau Buru. Sampai di Pulau Buru, saya dengan surat dari Pak Pangkop Kamtib diterima dengan hormat oleh para petugas yang menjaga di tahanan Pulau Buru itu. Dan saya merasa sangat terkesan akan suasana pulau. Waktu itu Pulau Buru sudah penuh
dengan sawah-sawah, ratusan hektar sawah dibuat oleh para tahanan politik. Dalam 3 tahun konon seluruh Maluku sudah tidak memerlukan impor beras lain kecuali dari Pulau B. Dan di sana juga banyak sekali minyak kayu putih yang tumbuh liar di sana. Saya menikmati semua itu. Dan saya kadang-kadang sebulan sekali harus ke Ambon, ke keuskupan, katanya supaya bisa makan dengan baik, paling sedikit sebulan sekali. Tapi saya bilang di Pulau Buru saya juga makan apa saja yang disediakan, entah oleh tentara, entah oleh para tahanan. Saya punya banyak sekali sahabat di antara mereka. Maka tanpa sadar pengalaman saya di sana itu membuka hati bahwa banyak orang baik di antara mereka yang ditahan di Pulau Buru itu. Suatu ketika saya kirim surat mencari dana untuk obat. Saya kirim surat kepada, kalau di sini kantor wali gereja Kawali, tapi di Jerman. Dan saya tulis tangan saja dengan kertas skrip, masukkan di amplop kepada para uskup di Jerman, to the bishops of Germany. Lalu entah bagaimana ada jawaban, untukmu kami kirimkan sekian uang ke keuskupan untuk keperluan pengobatan yang kau inginkan itu. Maka sekali lagi kemurahan Tuhan itu saya alami lagi lewat para uskup di Jerman itu. Bahkan disediakan kapal laut supaya saya bisa berlayar dari Pulau Buru ke Ambon. Ambon itu ibu kota Maluku. Pulau Buru adalah salah satu pulau di Maluku itu. Maka sekali lagi alam itu dengan suasananya sendiri itu memantulkan perhatian, memantulkan kemurahan dan kebaikan. Saya waktu akhirnya boleh pulang bekerja kembali ke Jakarta, saya diberi tugas oleh Monsinyur Leo Sukoto almarhum untuk memulai Seminari Tinggi Projo Jakarta. Maka saya ingat akan peristiwa di Pulau Buru sebagai salah satu bekal untuk hati dan untuk budi saya, untuk percaya bahwa Allah mengasihi semua orang dan bahwa Allah itu dipantulkan keagungannya lewat macam-macam peristiwa. Ya, luar biasa ya Romo, ini pengalaman yang menarik sekali ya. Dan kita bisa jelas melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap langkah Romo itu dimudahkan. Atau mungkin dalam bahasa orang sekarang itu disebutnya mestakung ya Romo, semesta mendukung. Jadi pada saat Allah sudah berkehendak dan kita terbuka pada kehendak Allah tersebut, ternyata seluruh elemen-elemen di sekitar kita, baik orang, alam, dan lain sebagainya, itu benar-benar mengantarkan Romo kepada apapun yang Romo butuhkan ya Romo. Ya, pada keagungan dan kemurahan hati Allah. Ya. Yes. Nah, Romo, kadang kita sudah melihat alam di sekitar kita, tapi mungkin tidak dengan serta-merta kita bisa dengan gampang melihat bagaimana Allah bekerja lewat apa yang terlihat, apa yang kita alami sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan ya Romo supaya kita bisa menjadi lebih peka terhadap kehendak Allah dan lebih peka terhadap kehadiran Allah. Dan jawaban Romo ini akan sekaligus menutup sesi Oase Rohani Katolik kita. Tanpa terasa ya Romo, silakan Romo. Oke, saya sendiri belajar untuk melihat
alam di sekitarku, tidak dengan mata saja, tapi dengan hati. Untuk itu, saya belajar dari pengalaman Buddha Gautama. Dari orang-orang Buddhis. Saya pernah ikut ke istana Buddha Gautama dan pernah ikut retret di sana 10 hari. Di sana di India itu waktu itu, aku belajar sadhana, tapi pada waktu libur bisa pergi ke beberapa tempat dan saya pilih aku mau lihat kota di mana Buddha Gautama itu hidup. Lalu saya belajar untuk melihat alam bukan dengan mata tapi dengan hati. Itulah dengan meresapkan keheningan dalam hati. Cara Buddhis ialah anapana, tulisannya anapana. Itu dengan duduk bersila, menutup mata, memperhatikan pernafasan. Perhatikan udara yang masuk lewat hidung. Hembuskan keluar pelan-pelan. Menarik nafas, menghembuskan nafas. Menarik, menghembuskan. Menarik, menghembuskan. Dan kalau sudah seberapa jam minimal, hati menjadi sangat tenang. Emosi itu kalau ada, entah sedang kecewa, sedang marah, itu hilang. Sampai sekarang saya masih kadang-kadang memakai cara Buddhis itu. Untuk masuk ke dalam keheningan, dan dalam keheningan menangkap keindahan dari alam, menangkap kebaikan dari tiap-tiap orang. Dan dengan demikian hilanglah kejengkelan, kekecewaan, kemarahan, emosi yang mengganggu itu hilang dalam keheningan. Itulah yang saya terima dari Buddhis di India. Ya, aduh luar biasa sekali Romo. Ini menambah lagi hikmat kita pada kesempatan kali ini bahwa ternyata untuk mencari Allah, menemui Allah, melihat kebesaran Allah juga bisa kita temui lewat saudara-saudara kita yang berbeda ya Romo. Gitu. Jadi tadi mungkin dari awal bisa kita dapatkan banyak sekali dari Romo bahwa untuk mendapatkan hikmat Allah kita bisa boleh lebih peka terhadap sekitar kita dengan memperhatikan alam mulai dari tanah, matahari, cakrawala, binatang tadi ya, hewan-hewan. Kemudian juga kita benar-benar berserah pada kehendak Allah. Karena dengan benar-benar berserah pada kehendak Allah, maka Allah juga akan menunjukkan jalannya dibukakan lewat orang-orang di sekitar kita atau yang mungkin kita kenal istilahnya sekarang semesta mendukung. Dan ditambah lagi terakhir, Romo mengajarkan kita untuk belajar mendapatkan hikmat Tuhan lewat orang-orang yang bisa jadi berbeda dari kita dan juga lewat keheningan. Berarti memang benar kita harus mengambil waktu untuk benar-benar hening agar bisa merasakan kehadiran dan juga kerahiman Allah ya Romo. Romo, terima kasih sekali untuk permenungan hari ini. Benar ya, Romo ini renungan-renungannya lembut, tapi pesannya kuat, begitu. Romo, agar seluruh permenungan kita pada hari ini benar-benar meresap di dalam hati, maka saya mohon agar Romo berkenan menutup seluruh acara kita lewat berkat penutup dalam doa penutup. Silakan Romo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, Engkau menciptakan dunia seisinya
untuk Kau berikan kepada kami manusia. Kami tidak pernah bisa cukup bersyukur atas segala anugerah-Mu lewat alam ciptaan di sekitar kami. Lewat langit yang penuh bulan dan bintang bertaburan di waktu malam. Yang mendatangkan hujan di musim tertentu. Dan yang menghangatkan pada pagi hari, waktu matahari terbit. Kami juga mendapat anugerah-Mu lewat banyak binatang-binatang yang ada di sekitar kami. Lewat burung-burung, lewat anjing, dan lewat macam-macam binatang yang lain. Untuk itu semua ya Bapa, kami berterima kasih. Karena semua itu memantulkan kuasa dan kasih-Mu terhadap kami manusia yang sederhana ini. Ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini renungan kita sudah selesai. Ya, terima kasih sekali Romo. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda telah bersama kami dan semoga dari apa yang kita renungkan bersama pada hari ini, kita semakin menemukan hikmat Tuhan lewat hal-hal yang paling sederhana di sekitar kita dan juga lewat keheningan. Romo Alexander Dirja SJ dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit sampai bertemu lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.